بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير، ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف ويا معمل كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وهدانا، مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى، فهم سفن النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام هما في دينك أسبحوا لولائه عنوانا، والتابعين لهم بصدق ما هدى هذه المودة حية الأشجان. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد، على سيدنا محمد، على شفيعنا محمد، وعلى نور قلوبنا محمد، حبيب الرحمن وسيد الأكوان، الحاضر مع من صلى عليه في كل زمان ومكان، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل آن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita takwimi, yang sama-sama kita agungkan, segenap keluarga besar baginda Nabi besar Muhammad SAW yang hadir pada malam hari yang mulia ini, yang duduk di hadapan kita pada hari dan malam yang penuh dengan keberkahan ini. Begitu banyak yang tidak dapat kami sebutkan nama-nama beliau satu demi satu, yaitu segenap para habaib, para zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mintakan doa kepada Allah, semoga semuanya para habaib dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diijabah segala doanya oleh Allah, dimudahkan segala langkah perjuangan dakwanya oleh Allah, dijadikan orang yang istiqamah di jalan Allah, dijadikan orang yang bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Begitu juga segenap para asatidz, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang hadir begitu banyak pada malam hari yang mulia ini. Tidak dapat kami sebutkan namanya juga satu persatu. Beliau orang tua kita, guru-guru kita bersama. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera guru kita dan ustaz-ustaz kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, dijadikan hidupnya dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar Khadimul Majlis Laskar 165 Al-Ustaz Akhina Fillah
Syamsuddin beserta segenap keluarga besarnya, yang mana beliau menjadi wasilah, beliau menjadi tangga atau mata rantai terkumpulnya kita, hadirnya kita di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada ibunda sahibul hajah. Kita doakan beliau beserta keluarganya diberikan oleh Allah kelapangan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan almarhumah ibunda beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa askanaha ma'an nabiyil Mustafa Muhammad, dikumpulkan bersama junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi sekalian, umat yang paling termulia, umat yang paling terbaik, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid, mudah-mudahan dengan pembacaan Yasin, mudah-mudahan dengan pembacaan asma-asma Allah, kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijadikan orang yang selamat dunia akhirat, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kelak di penghujung hidup kita, di akhir hayat kita, semuanya kita yang berkumpul diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman dan Islam, dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, Allah memberikan anugerah yang begitu besar, sehingga kedua kaki kita melangkah ke tempat yang baik, kedua kaki kita melangkah ke tempat di antara taman-taman surganya Allah, kedua kaki kita dilangkahkan oleh Allah ke tempat-tempat yang insya Allah turun daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, perlu Anda ketahui, Bapak Ibu, tempat seperti inilah, tempat semacam inilah yang telah disebutkan oleh salah seorang guru daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumih, yaitu Al-Imam Uyainah. Beliau mengatakan, inda dzikri salihin tanzilur rahmah, bila mana disebutkan, dibacakan namanya orang saleh di suatu tempat, akan turun cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa bidzikri ashabis salihin, bagaimana kalau kita menyebut pemimpinnya orang saleh yang paling baik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui, saudara-saudara, rahmat yang paling terbesar, pemberian yang paling terbesar untuk umat yang ada di zaman ini dan seluruh alam semesta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah diutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka alhamdulillah, melalui pengajian yang mulia, melalui pembacaan Maulid yang agung, kita insyaallah mendapatkan rahmat, yaitu dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji Allah milik Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan lisan kita, yang menggerakkan bibir kita, yang menggerakkan mulut kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pujian di alam dunia yang mengalahkan segala pujian kecuali pujian dari seorang hamba kepada Tuhannya, pujian seorang hamba kepada kekasihnya, yaitu pujian kita kepada Allah dan pujian kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Al-Imam Muhammad bin Sa'id bin Hamad Al-Busiri dalam qasidah burdahnya mengatakan, apa kata beliau? Fama balaghul ilmi fihi annahu basharun
wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Yang sampai di telinga kita, yang sampai pada pendengaran kita, Nabi Muhammad manusia biasa, Nabi Muhammad insan biasa, tetapi kata Imam Busiri di dalam qasidahnya, annahu khairu khalqillahi kullihim. Nabi Muhammad manusia yang paling baik, Nabi Muhammad manusia yang paling agung, Nabi Muhammad manusia yang paling sempurna di antara seluruh ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka beruntung ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka ini tanda dan bukti insyaallah yahsyarul mar'u ala ma'aman ahad. Seseorang akan dibangkitkan bersama siapa yang mencintai. Kalau kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kepada Allah, Allah jadikan lisan kita yang penuh dengan dosa, yang suka ghibah kepada orang, yang suka umpah kepada orang, yang suka mencela orang, yang suka mengata-ngatakan orang lain dengan kata yang tidak baik. Pada malam hari ini lisan kita diajak memuliakan Rasulullah. Pada malam hari ini lisan kita diajak mengagungkan Rasulullah. Maka lisan inilah ibu bapak yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa lisan ini yang kotor pernah memuliakan manusia yang telah dimuliakan Allah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita puja, yang kita puji adalah manusia afdalul insan alal itlaq fi hadzal alam. Manusia yang paling mulia di alam semesta ini secara mutlak tanpa ada yang bisa menandingi. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lahirnya saja dibawa kabar gembira oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Sebagaimana Allah abadikan ucapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam Al-Qur'an, wa idh qala Isa ibn Maryam li bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah kata Allah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian dan aku mempercayai kitab-kitab Allah yang datang sebelum aku, di antaranya adalah kitab Taurat wa mubasysyiran. Ini yang ingin saya sampaikan kepada anda, ini yang akan saya ucapkan kepada anda. Wa mubasysyiran bi rasulin, aku bawa kabar gembira, berita yang bahagia bahwasanya akan datang seorang Rasul, akan datang utusan Allah. Ya'ti min ba'di, dia akan datang setelah aku nanti. Ismuhu Ahmad. Sallu ala Nabi Muhammad. Namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya belum ada, orangnya belum lahir ke alam dunia, namanya telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Siapa dia? Dia manusia yang baru saja kita sebut di dalam maulid. Dia manusia yang baru saja kita puji dalam maulid. Dia manusia yang baru saja kita ucapkan marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal hasanaini. Dia adalah idola kita, panutan kita, junjungan kita, Nabi dan Maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka jangan khawatir, jangan berkecil hati. Untuk apa kita berkumpul sampai meluangkan waktu hingga jam 11 dan 12 malam? Tujuannya, kata Habib Ali Al-Habsyi, salatan yattasilu biha ruhul musallian alaihi. Salawat yang engkau baca
akan menghubungkan ikatan hati atau ruhmu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa kita capek, nggak apa-apa kita ngantuk, nggak apa-apa kita lelah, nggak apa-apa kita ini kelaparan. Yang penting kita punya ikatan dengan Nabi Muhammad, punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Dan orang yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad, waman ahabbani kana ma'i fil jannah, nanti orang yang cinta kepadaku akan dikumpulkan bersamaku dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin saudara-saudara, banyak orang yang tidak paham dengan acara maulid. Mereka bilang, untuk apa mengagungkan Nabi? Nabi manusia biasa. Untuk apa mengagungkan Nabi? Nabi manusia biasa. Untuk apa memuji Nabi? Nabi manusia biasa. Pujian kita kepada Rasul tidak ada bandingannya dan tidak ada apa-apanya daripada pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Pujian kita kepada Rasul tidak ada artinya dibandingkan pujian malaikat kepada Nabi Muhammad. Apa Allah nyatakan dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang teramat sangat luhur. Pujian siapa yang menandingi pujian Allah? Itu Nabi. Adakah pujian kita manusia yang berdosa mengalahkan pujian Allah kepada Nabi? Tidak ada, saudara-saudara. Allah menyatakan juga di dalam firman-Nya dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam dirimu wahai Rasulullah suri tauladan, sopan santun, tata kerama, akhlakul karimah yang paling baik. Maka tidak ada pujian ini yang mampu dikalahkan oleh manusia manapun dan siapapun yang dapat menandingi pujian Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Allah memuji Nabi, lihat bagaimana Allah mengagungkan Nabi, sampai-sampai saudara-saudara di dalam kitab dijelaskan bahwasanya Imam Qadhiyat di dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa rafa'na laka dzikra, akan aku tinggikan sebutan namamu. Namamu akan ditinggikan kata Allah Subhanahu wa taala. Akan aku tinggikan namamu wahai Muhammad dengan setinggi-tingginya. Akan aku tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad setinggi-tingginya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, idza dzukirtu dzukirta ma'i. Kalau aku disebut kata Allah, namaku diingat oleh Allah, namaku disebut kata Allah oleh lisan-lisan hamba-hambaku, dzukirta ma'i, namamu juga akan disebut oleh mereka, namamu juga akan diagungkan oleh mereka. Kenapa? Karena tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. La ilaha illallah Muhammadur disebut nama Allah, otomatis akan menyebut nama kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada pujian kita yang mampu menandingi pujian Allah. Lantas kalau ada orang yang bilang, kenapa memuji Nabi? Jangan berlebih-lebihan memuji Nabi. Saudara-saudara ketahui, pujian kita tidak ada yang lebih. Pujian kita justru kurang. Pujian kita tidak ada apa-apanya dibanding pujian Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya pujian Allah, malaikat memuji Nabi Muhammad. Lihat bagaimana di dalam satu riwayat malaikat Jibril berkata, "Talaqtul ardal masyariqaha wa magharibaha
falam ajid rajulan afdal min Muhammad. Aku telah berkeliling mulai ufuk barat dan timur, aku kitari dan aku kelilingi, belum pernah aku temukan seseorang pun yang lebih mulia daripada Muhammad, yang lebih agung daripada Muhammad, yang lebih sempurna daripada Muhammad. Ufuk barat dan timur dikelilingi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, demi Allah, belum pernah aku mendapatkan seorang pun yang lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Maka itu bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita bagian kecil di antara ribuan manusia pada malam hari ini yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbabana. Mudah-mudahan kita dan kekasih kita, orang-orang yang kita cintai, berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin. Kira-kira sampai sini paham apa enggak? Ngerti apa ngerti? Alhamdulillah. Jadi kalau kita memuji Nabi Muhammad, bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Baik apa tidak baik? Memuji Nabi bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Bersalawat kepada Nabi bagus apa tidak? Bagus apa tidak baik? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, sebesar apa ikatan kita di dunia dengan Nabi Muhammad, maka sebesar itu pula nanti kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia kita jauh dari majelisnya, jauh dari ilmunya, jauh dari warisannya, jauh dari ulama yang sebagai pewarisnya, maka nanti di akhirat kita akan jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah kita masih bisa baca selawat. Kalau kita lihat saudara kita yang ada di luar sana, yang Allah jadikan dia orang yang sulit baca salawat, naudzubillah, semakin jauh hatinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur di majelis ini, di dalam Laskar 165 membuat acara, mengadakan agenda agar kita terikat hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan majelis ini, Bu, Pak, ramaikan majelis ini, semarahkan majelis semacam ini. Kenapa? Karena di akhir zaman manusia lari daripada ilmu, manusia lari dari ulama, manusia lari dari wasiat Rasul. Sehingga kalau bukan kita, kalau bukan Anda, kalau bukan anak-anak Anda, kalau bukan saudara-saudara Anda, siapa yang peduli dan siapa yang akan mengajak saudara kita yang lainnya untuk kembali ke jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perbanyak baca sholawat, Bu, perbanyak baca sholawat, Pak, paling sedikit 10 kali dalam sehari. Habib, kenapa kita harus baca sholawat? Kenapa kita harus memuji Rasulullah? Saudara-saudara, di dalam kitab dijelaskan, anna wahidan minas sulaha jalasa fit tasyahhudi wa nasiya shalah ala nabi. Diceritakan dulu, Pak, Bu, ada satu orang soleh, satu orang soleh. Ini orang soleh, sholat di tasyahud akhirnya lupa baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Fara'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumih. Kemudian orang soleh itu di waktu malam bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu nabiyyu, Nabi bertanya kepada orang soleh tersebut, lima nasita shalah alayya. Orang soleh, kenapa engkau lupa baca sholawat kepadaku? Apa jawaban orang soleh itu, Pak? Apa jawaban orang soleh itu? Ya Rasulullah, ishtaghaltu bi tana'illah wa ibadatihi fanasitu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku
kamu ini saking sibuknya ibadah kepada Allah, saking sibuknya zikir kepada Allah, hingga aku lupa baca sholawat kepadamu wahai Rasulullah. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Faqala lahu Nabi Muhammad menjawab ucapan dari orang saleh tersebut, amma sami'ta qawli, bukankah engkau telah mendengarkan ucapanku, annal a'mal mawqufah wa da'wat mahbusah hatta yusalli alayya, bukankah telah sampai kepadamu ucapanku, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu terhenti antara langit dan bumi, setiap doa itu terbelenggu tidak akan sampai kepada Allah hatta yusalli alayya, hingga engkau bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad. Walau ja'a abdun yawmal qiyamati bihasanati ahli dunya walam takun fihi salatu alayya ruddat walam tuqbal. Andaikan ada, kata Nabi Muhammad, seorang hamba nanti di akhirat, hamba tersebut datang dengan kebaikan seluruh penghuni dunia, tetapi dalam kebaikan tersebut dia tidak ada baca sholawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, ruddat walam tuqbal, ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat modal utama untuk menemani amal ibadah kita agar sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya baca sholawat, Pak. Itu pentingnya baca sholawat, Bu. Orang yang tidak baca sholawat tidak akan dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad mengingatkan kita, simak baik-baik, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang paling dekat denganku bukan yang hanya banyak ibadahnya, bukan yang hanya banyak baca Qur'annya, tetapi di antara mereka yang paling dekat denganku di hari kiamat, yang paling banyak di antara mereka bersolawat kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kalau lagi acara maulid, suaranya keluarin. Jangan takut-takut, harus saya habis deh, tidak apa-apa, habis untuk Nabi Muhammad. Tahu di dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun ada satu riwayat yang dimana disebutkan, man rafa'a sautahu bis salati ala nabi wajabat lahu jannah. Siapa yang mengangkat suaranya, menyaringkan suaranya, mengeraskan suaranya untuk sholawat kepada Nabi, wajib surga atasnya. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama. Hanya kalau lagi baca qasidah, ya arhamar rahimin, suaranya keluarin. Kalau lagi baca qasidah, ya rabbana, keluarin suaranya. Lagi baca maulid, ketika mahlul qiyam, marhaban ya mar, keluarin suaranya. Kenapa? Kita berprasangka baik, walaupun kita pendosa, walaupun kita ahli maksiat, walaupun kita durjana. Mudah-mudahan dengan suara yang kita gunakan untuk memuliakan Nabi, kita masuk ke dalam surga karena suara Nabi Muhammad. Ini kalau hadir di majlis jangan lemes. Kalau hadir di majlis harus semangat. Inna Allah yuhibbul mu'minun qawi. Allah itu suka dengan pemuda, dengan orang mukmin yang kuat, dengan mukmin yang tangkas, dengan mukmin yang semangat. Ini enggak ya bisa faridar ngantuk. Alaika. Kalau lagi duit baru nih. Kalau baca sholawat yang sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu wa sallim wa barik alaih. Di luar sana banyak orang bilang hati-hati dengan acara-acara kaum sufiyun, mereka yang menuhankan Muhammad, mereka yang terlalu berlebihan mencintai Muhammad. Ingat baik-baik,
Ucapanmu melemahkan kami agar tidak memuji Nabi Muhammad. Ucapan dan framing yang engkau simpan di sosial media untuk mematikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, mulai kami bernafas hingga nafas kami berakhir, tidak akan berkurang cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Fitnah merajalela, tapi kita tetapkan hati kita untuk Nabi Muhammad. Fitnah merajalela, tetapkan cinta kita di barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpengaruh dengan media sosial. Makanya ibu-ibu kalau buka YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, hati-hati. Kalau lihat ulama, lihat dulu ulamanya ahlu sunnah atau bukan. Kalau bukan ahlu sunnah, tinggalkan. Kita ikut yang ahlu sunnah wal ahlu sunnah wal ahlu sunnah wal jamaah. Yang mana ahlu sunnah wal jamaah cinta kepada sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut-ikutan orang-orang di luar sana. Na'udzubillah. Kata Imam Busiri, wansub ila qadrihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila datihi ma syi'ta min idhami. Sematkan kepada Rasulullah segala bentuk pujian yang kau sukai. Satu yang tidak boleh, Tuhan kan Nabi, nggak boleh. Tapi kalau nyebut anta syamsun, anta badarun, anta nurun, tidak masalah. Mau disebut ya Rasulullah, engkau bagaikan matahari. Ya Rasulullah, engkau bagaikan bulan purnama. Tidak masalah. Yang penting jangan sebut Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kalau selain daripada itu, sebut Nabi Muhammad. Di mana saja pujian Anda. Ya Rasulullah, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau bagaikan lampu yang menerangi hati kami. Tidak masalah. Ya Rasulullah, engkau bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan kami. Tidak masalah. Karena begitulah adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu, Bu, sebelum saya akhiri, kalau kita tidak ingin jauh dari Nabi Muhammad, jangan jauh dari guru-guru kita. Amin. Kalau kita tidak ingin jauh dari Nabi Muhammad, jangan jauh dari ulama. Itu urusan saya. Kenapa, Habib? Habib pesankan ulama. Di akhir zaman kata Rasulullah, sayati ala nasi zamanun yafiruna minal ulama. Akan datang suatu zaman kepada umatku yang mana umatku tersebut akan lari dari ulama, akan lari dari ulama, akan jauh dari ulama. Yafiruna minal ulama falyabtalihumullahu bi thalathati baliyat. Kalau orang yang lari dari ulama, jauh dari ulama, Allah beri musibah, 3 musibah kepadanya. Yarfa'ullahu barakatan min tasbihim. Allah mengangkat keberkahan rezekinya, saudara-saudara. Hati-hati, ibu kalau dilihat suami saya kerjanya kok nggak dapat hasilnya, nggak berkah-berkah. Lihat dulu, mungkin jauh dari ulama, mungkin jauh dari ilmu, mungkin jauh dari ibadah. Perhatikan, Bu. Perhatikan, Pak. Kenapa saya nggak tenang hidup saya? Mungkin Bapak kurang duduk dengan ulama, mungkin Bapak kurang ngaji duduk bersama ulama. Sehingga kata Rasulullah diingatkan, kalau nanti datang suatu zaman umatku lari dari ulama, akan diangkat keberkahan dari mata pencarian mereka, rezeki mereka, hasil mereka dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, yusallitullahu sultanan zaliman. Allah akan memberikan kepadanya pemimpin yang zalim. Kita lihat, Pak, Bu, ingat nih pesan saya yang terakhir. Kita lihat pemimpin-pemimpin sekarang, banyak yang zalim atau banyak yang adil? Yang zalim atau yang adil? Yang baik atau yang buruk? Datang sama habaib, datang sama kiai, datang sama ustadz kalau mau kampanye. Habis kampanye pulang, nggak dilihat lagi. Datang butuh kepada rakyat kalau mau kampanye.
Habis kampanye rakyat dibohongi. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar atau tidak? Maka itu saudara, jangan salahkan mereka, salahkan kita. Oh, mungkin kita jauh dari ulama hingga Allah menguasai untuk kita memberikan kekuasaan, yaitu penguasaan orang-orang pejabat-pejabat yang karena itu saudara-saudara kita jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ulama. Kalau jauh dari ulama, keberkahan rezeki diangkat dan Allah akan memberikan kita pemimpin yang mudah-mudahan di Palembang nggak ada. Amin. Amin. Mudah-mudahan di Palembang nggak ada pemimpin yang kayak gitu. Amin. 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 Di Jawa Barat, saya kemarin ceramah di sana. Jawa Barat sebelum jadi pejabat udah hina Nabi Muhammad. Itu Jawa Barat tuh. Sebelum jadi pejabat sudah berani menghina Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik, saudara-saudara. Di dalam kitab As-Sarimul Maslul fi raddi ala syahdatir Rasul, kalau orang menghina Nabi disuruh istighfar, suruh taubat. Tetapi kalau tidak mau bertaubat, menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Islam, menghina Al-Quran, halal darahnya ditumpahkan, saudara-saudara. Kayaknya hati-hati. Indonesia mayoritas pecinta Nabi Muhammad. Indonesia mayoritas pecinta Nabi Muhammad. Anda boleh menghina diri kami pribadi, Anda boleh menghina kami rakyat kecil yang tak punya apa-apa, tapi tolong jangan hina Maulana Muhammad. Jangan hina Maulana Muhammad. Kalau engkau berani menghina Maulana Muhammad, saudara-saudara, jangankan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun mati bersimbah darah, tentukan waktunya, tentukan harinya, tentukan jamnya. Kami akan datang ke atas mereka. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Salam ala Nabi. Yang hadir di sini cinta nggak sama Nabi Muhammad? Orang bapak cinta nggak sama Nabi Muhammad? Rindu nggak dengan Nabi Muhammad? Kira-kira kalau kekasih kita Nabi Muhammad dilecehkan, sakit atau tidak? Marah atau tidak? Kesal atau tidak? Untung kesel, saudara. Untung sakit. Kalau nggak dibunuh, saudara. Alhamdulillah, masih banyak ustadz kita, habaib kita, ulama kita di Nusantara yang menyuarakan tidak boleh menghina Nabi Muhammad. Jangan main-main menghina Nabi Muhammad. Jangan main-main melecehkan Nabi Muhammad. Itu saya ingatkan, yuk mari pemuda-pemuda 165. Jangan kendor semangatmu. Jangan rapuh perjuanganmu. Kita dikasih contoh satu ulama tokoh besar, yaitu Maulana Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab. Ambil pelajaran dari beliau. Beliau umurnya 5 tahun, 50 tahun lebih, sepuh. Kita lihat kalau di Palembang ada Habib Umar bin Abdul Aziz, sepuh, saudara. Tapi kalau urusan agama beliau nggak main-main, saudara. Kalau urusan Nabi Muhammad beliau nggak main-main, saudara. Kalau urusan Islam beliau tidak main-main. Sepuh bukan menjadi alasan, tua bukan menjadi alasan untuk tidak berjuang membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang muda-muda nih harus lebih semangat dari beliau, harus lebih istiqamah dari beliau, harus lebih gigih dari beliau. Kenapa? Beliau sudah tua, beliau mungkin sudah capek, beliau mungkin jasadnya, badannya tidak seperti dulu di kala muda. Siapa yang gantikan kalau bukan kita yang muda? Betul apa tidak? Siapa yang luruskan kalau bukan kita yang muda? Betul apa tidak? Saya tanya semuanya, siap istiqamah di jalan Nabi Muhammad? Siap istiqamah di jalan ulama? Habib Sallu ala Nabi. Salli wa sallim wa barik alaihi. Jangan kendor, jangan jauh dari Allah.
Jangan jauh dari ulama. Jangan jauh dari ulama. Jelas. Ngerti. Allah ngasih musibah kepada orang yang jauh dari ulama 3. Satu tadi diangkat keberkahan rizkinya. Yang kedua diberi pemimpin yang baik. Dikasih pemimpin pejabat yang baik. Mau nggak dikasih pemimpin yang baik? Jawab yang kencang, mau apa enggak? Mau apa enggak? Mau apa enggak? Dikasih pejabat yang baik, mau apa tidak? Dikasih pemimpin yang tidak amanah, mau apa tidak? Mau apa tidak? Dikasih pemimpin yang korupsi, mau apa tidak? Dikasih pemimpin yang menzalimi rakyat, mau apa tidak? Makanya jangan jauh dari Allah. Jangan jauh dari Allah. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang jauh dari ulama, apalagi berani macam-macam dengan ulama, keluar dari dunia tanpa membawa iman, alias mati kah? Mati dalam keadaan kah? Tidak membawa tidak membawa mau atau tidak mati tanpa membawa iman? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Mati tidak membawa Islam, mau atau tidak mau? Mau atau tidak? Mau atau tidak? Makanya jangan jauh dari yang kompak, jangan jauh dari siap ikut ulama. Siap istiqamah di barisan ulama. Siap ikut Habib Umar bin Abdul Aziz. Siap ikut perjuangan kiai. Siap ikut perjuangan Tuan Guru. Sallu ala Nabi. Ada orang bilang, Habib kok ceramahnya keras? Saya tidak keras. Lihat muka saya aja Hello Kitty. Betul. Kita lembut ada tempatnya, kita tegas ada tempatnya. Betul. Kalau lagi buka taklim baca kitab kita lembut. Kalau lagi kita dakwah di kalangan ibu-ibu yang mana mengajarkan tentang haid, nifas, istihadhah dan kewajiban-kewajiban mereka lembut. Kita menceritakan akhlak Nabi lembut. Di sisi lain, kalau kita berbicara amar ma'ruf nahi munkar, membela perjuangan Islam, membela marwah Islam, membela martabat ulama, membela martabat Nabi, membela kemurnian Al-Quran, membela kemuliaan nama Allah. Tidak ada negosiasi yang sampai yang mati, walaupun harus mati saudara. Ada sisinya kita lembut, ada waktunya kita keras. Betul. Kalau pribadi kita yang dihina kita sabar, kita lembut. Betul. Tapi kalau Nabi yang dihina kita lembut apa keras? Kalau Nabi yang dicaci maki kita diam apa lawan? Kalau Islam yang direndahkan kita lembut apa kita keras? Kita lawan apa diam? Kita diam apa lawan? Kita diam apa lawan? Kalau ulama kita difitnah kita diam apa lawan? Kita bangkit apa dulu? Bangkit. Ada waktu. Tapi saya nggak bisa keras, sudah doain aja yang hina Islam cepat mati, amin. Dari yang laki-laki yang berjuang di lapangan, betul. Hidup sekali, maka jadikan hidup ini supaya berarti, jangan keluar dari jalan Nabi, betul. Siapa yang cinta Nabi akan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat, insya amin ya Rabbal, amin ya
ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saya tanya sekali lagi sebelum saya tutup nanti ceramah tausiah saya, saudara saya tanya, baca sholawat sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi penting apa tidak penting? Ikutin Nabi, kehidupan akhlaknya, sunnahnya penting apa tidak penting? Penting apa tidak penting? Penting apa tidak penting? Baca sholawat kepada Nabi manfaatnya besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar apa kecil? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara-saudara, jangan jauh dari ulah. Jawab, jangan jauh dari ulah. 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 Ulama, tapi ikat dulu. Ulama ada yang lurus, ada yang nggak lurus. Ikut yang lurus, ikut yang baik, ikut yang insur. Mudah-mudahan ulama kita yang ada di Palembang ini semuanya dijadikan ulama yang istiqamah. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Dari tadi ceramah saya sampai sekarang kira-kira paham nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas nggak? Paham nggak? Paham nggak? Alhamdulillah. Siapa yang paham? Nah, ini ceramah ini. Paham nggak? Insya paham Pak? Yang di belakang tuh paham? Ada yang di belakang hati ngomong apa nih tadi? Teriak-teriak aja, gak apa-apa, yang penting hati baca maulid udah bagus. Betul? 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 Saya tanya sekali lagi, orang Palembang siap ikut ulama? Bang Pak siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut tuan guru? Siap ikut habaib? Betul? Yakin? Mau ikut ulama? Mau ikut tuan guru? Mau ikut habaib? Mau ikut kiai? Yakin? Yakin? Gak takut difitnah? Gak takut difitnah? Gak takut dimusuhi? Gak takut dibenci? Gak takut diteror? Nanti dibuang di laut musi. Gak takut? Dibuang nanti dibunuh. Gara-gara ikut ulama yang lurus, dibully, dibenci, dibunuh. Gak takut? Gak takut? Yakin? Benar? Yakin? Gak takut dibenci? Gak takut dibenci? Gak takut dibunuh? Gak takut dicaci? Gak takut dimusuhi? Gak takut dibunuh? Gak takut dibunuh? Gak takut diculik? Gak takut dibuang di laut? Yakin? Yakin? Siap istiqamah? Yakin? Sallu ala Nabi Muhammad. Besok-besok wiridnya dijaga, sholatnya dijaga. Nanti kalau ulama minta dilindungi, ulama, negara, bangsa, rakyat minta dijaga, baru baca amalannya. Nanti nggak tahan dulu. Kita nih sama kiai di sini banyak ustaz hadir, kita dijaga untuk keselamatan diri, tapi bukan untuk ngetrek tengah jalan. Ada pengaji berarti penjago, cari musuh hukumnya cari musuh hukumnya haram, nggak boleh. Nyari musuh, nyari onar seorang tidak boleh. Kita dianjurkan lagi cari saudara. Paham? Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Saya sudah ceramah 45 menit. Cukup? Sudah? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir semuanya panjang umur, sehat bahagia.
Capek? Ngantuk? Mau duit nggak? Nggak ada ceritanya perempuan yang mau duit. Capek? Lapar? Mau duit? Nggak paham. Ini bapak-bapak nih, capek Pak? Betul? Betul? Mau nikah lagi nggak? Kalau nggak mau. Namanya laki-laki saudara. Mau Pak? Andaikan istrinya ngizinin lagi nikah, mau nggak nikah lagi? Mau semua Bu. Ingatin Bu, takut ada suaminya yang ngomong tadi nanti jangan dikasih. Paham Bu? Paham Bu? Sebelum saya tutup ada satu amalan. Mau dengar? Mau dengar? Biar rezekinya lancar. Amin. Amin. Bawa hukum lah. Nah, ini dia nih. Jangan. Yang dari Palembang ya. Gimana? Kalau ngaji bawa buku sama pulpen. Kalau kenal Syafi'i nggak perlu. Sekali dengar langsung hafal. Bapak-bapak ibu-ibu hafal nggak? Udah tahu nggak hafal? Halo. Dalam kitab dijelaskan kalau pengen lancar rezekinya, baca doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Paham? Apaan? Berapa? Tidak bisa diulang. Kalau diulang wani kiro. Kalau dalam kitab Ihya redaksinya agak beda. Kalau dalam kitab Mukhtasar Ihya bunyinya sama, cuma di awalnya beda. Allahumma aghnini. Kalau di Ihya. Kalau di Al-Adhkar karena Imam Nawawi Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwa. Untuk bayar hutang bisa, untuk rezeki lancar bisa. Kalau untuk kawin lagi nggak boleh. Kalau kawin lagi nanti belajar sama tuan guru kita di sini banyak. Di sini banyak habib-habib, masya Allah. Masya Allah, kita doakan saudara-saudara mudah-mudahan seluruh urusannya lancar. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pantun. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Kalau ada sumur di ladang, bilangnya yang keras. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada di sini anak orang yang masih perawan, bolehlah Habib Ustadz kawinkan lagi. Bercanda. Bercanda. Bapak mau? Mau. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh ayat kita ditutup oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-jibali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa qil lana ma madha ya wasi'al karami nafil ma'ataha wa ali fi sufufil awwalah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jasa pemulahan jasa kami ucapkan kepada Fadilatul Habib